Oke, kembali lagi di video belajar HTML. Kali ini tetap masih kita belajar HTML form. Cuman kalau sebelumnya baru mengenal dua tipe, yaitu text dan password. Mungkin kali ini kita akan belajar elemen-elemen yang lain ya. Kita akan coba semua elemennya dan mungkin nanti Anda bisa praktekkan sendiri ya. Oke, langsung aja kita masuk ke kodenya. Oke, seperti biasa kita buat formnya. Kita new file. Saya menggunakan Visual Studio Code ya. Kemudian new file. Kemudian silakan tulis nama, misalnya ini adalah saya sebut sebagai form complete misalnya ya. Oke, kemudian jangan lupa ininya komponen-komponennya, yaitu head dan body. Saya percepat aja ya. Oke, jadi seperti ini sudah lengkap dengan title-nya dengan H1. Kita coba langsung bikin formnya. Kita buat formnya. Jadi ini langsung aja ya. Jadi perlu diingat bahwa membuat form harus dalam menggunakan ini. Kadang-kadang banyak yang lupa harus dalam ini ya. Oke. Kemudian di sini metodenya mungkin kita ganti pakai post saja ya. Oke. Nah, baru di sini kita masuk ke elemen-elemennya ya. Oke, contoh kita misalnya ini tentang biodata ya. Oke, misalnya ini masukkan nama lengkap. Oke, elemennya apa? Elemennya misalnya ini mirip seperti yang kemarin, yaitu input dengan tipe teks ya. Jangan lupa dikasih nama ya, name, karena name ini tuh penting. Misalnya name, nama lengkap. Oke, saya tambahkan satu lagi, namanya placeholder ya. Placeholder itu kayak default value-nya. Ini misalnya saya ganti biar enak, ini saya taruh ya. Silakan isi nama ya. Oke, kita coba dulu cek. Oke, coba kita cek. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini di browser. Sudah muncul nama lengkap dan ini isiannya. Dan tadi saya menggunakan placeholder, jadi di sini langsung muncul ya. Meskipun ini bukan isian, ini hanya semacam seolah-olah kayak isi apa ya, kayak petunjuk aja. Nah, kalau Anda isi misalnya ini namanya Wati, ya nanti akan hilang ya. Oke, ini komponen pertama ya. Kita udah belajar menggunakan tipe teks ya. Oke, kita ikutin dari tutorial. Di sini ada kedua adalah drop down ya, drop down atau pilihan ya contohnya ya. Contoh kalau misalnya Anda disuruh milih agama misalnya ya. Oke, saya masukkan lagi di sini contoh saya di sini agama ya. Nah, di sini kita menggunakan, kalau yang pilihan ini mungkin agak panjang. Dia sedikit berbeda, dia tidak menggunakan input tapi menggunakan select ya. Select. Ini nggak apa-apa dikasih ID. Saya singkat ya. Nah, yang penting di sini name agama. Oke, ini sepasang ya. Nah, untuk pilihannya dia menggunakan option ya. Nah, seperti yang Anda lihat di contoh di sini, dia menggunakan option. Diawali dengan option dan diakhiri dengan slash option. Nah, yang paling penting juga di sini value. Value ini nanti menyatakan yang muncul ketika nanti disimpan, itu yang muncul apakah mau sama atau mau menggunakan kode tertentu ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita tambahkan di sini option. Sini value-nya misalnya saya menggunakan agama ya. Value. Nah, contoh misalnya agama Islam saya kodekan dengan angka 1 misalnya ya. Oke, yang kedua misalnya ini adalah agama misalnya Kristen, saya kodekan 2 value-nya. Kemudian 3 dengan Buddha. Nanti silakan Anda tambahkan sendiri. Saya hanya memberikan contoh 3 ya. Padahal agama mungkin ada 5 atau 6 yang kalau di Indonesia ya. Kita cek kembali di browser. Nah, sekarang udah muncul ya. Di sini ada tipenya. Ada Islam, Kristen dan Buddha. Jadi nanti kalau saya milihnya misalnya Islam,
berarti nanti dikodekan ketika disimpan value-nya adalah value 1. Tadi kalau Kristen 2 ya, sedangkan Buddha tadi 3. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini bagian menggunakan drop down ya, atau option ya. Nah kemudian ini kalau kita butuh input dalam ukuran yang besar ya, contoh misalnya pengen memasukkan komentar atau memasukkan alamat atau apapun ya, atau misalnya pesan dan sebagainya, kan kita nggak mungkin cuma satu baris ya. Di sini kita akan menggunakan namanya text area ya, text area. Kita coba aja langsung, ini contohnya seperti ini. Oke ya, ini jangan lupa tadi dikasih BR supaya bisa ke bawah. Nanti saya sampaikan lagi kalau Anda pengen lebih rapi, nanti bisa menggunakan CSS ya, CSS. Oke, ini saya tulis alamat. Saya menggunakan text area. Nah, ini jangan lupa dikasih name juga. Name-nya saya kasih nama alamat. Oke, ini saya simpan dulu. Kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, oke, sudah muncul ya alamat ya. Cuman ini lebar sama tingginya sebenarnya bisa Anda atur lagi. Misalnya di sini misalnya jalan nomor Bandung ya. Berarti ini cuma 2 baris ya. Supaya Anda bisa agak lebar dan agak tinggi, ini bisa kita gunakan rows sama columns ya. Nah, seperti ini ya, rows sama columns ya. Mungkin mirip yang di table. Jadi rows itu barisnya berapa, sedangkan columns itu banyak kolomnya ya. Sebenarnya columnsnya bukan kolom banget ya, itu menunjukkan lebar satu karakter ya, satu char ya. Kita coba aja di sini, misalnya saya ganti di sini atau saya tambahkan, misalnya barisnya ada 5 dan kolomnya ada, anggap agak banyak ya, 70 misalnya ya. Oke, kita coba lagi di browser, coba kita refresh ya, sudah berhasil ya. Jadi kita udah punya text area dengan columns 5, dengan rows 5 dan columns 70 ya. Nah ini sudah kita bisa membuat text area ya. Oke, tipe yang lain misalnya kita coba, misalnya yang sering dipakai ya, nanti kita akan mencoba menggunakan tipe checkbox sama radio button ya. Kita akan lihat. Nah, coba kita tambahkan lagi, jangan lupa dikasih BR ya. Misalnya di sini memilih jenis kelamin tetapi menggunakan radio button. Jadi radio button, nah radio button bentuknya seperti ini ya, kurang lebih seperti contoh yang ini. Di sini ada pilihan ya, male or female. Jadi dia hanya milih salah satu dari 2 pilihan ini. Oke, kita buat aja ini, masukkan tipenya. Berarti tipenya adalah radio ya, tipenya radio. Nah ini agak hati-hati. Kemudian name-nya ini harus Anda buat, misalnya ini dulu ya, jenis kelamin. Nah di sini ada namanya nanti value ya. Value-nya adalah misalnya di sini laki-laki ya, atau pria ya. Kemudian ada di sebelahnya adalah teksnya ya. Oke, kita coba dulu satu dulu ya. Kita lihat hasilnya. Nah, udah muncul ya, jenis kelamin pria. Oke, saya tambahkan satu lagi untuk radio buttonnya. Biar cepat ini saya copas. Berarti ini value-nya wanita, sebelahnya adalah wanita. Kemudian kita refresh. Nah, sekarang kita coba. Oke, ini berhasil ya. Nah, ini salah satu kuncinya adalah kita memastikan bahwa name-nya sama ya. Jadi name-nya di sini sama. Coba kita, kalau misalnya name-nya berbeda, yang terjadi apa ya? Misalnya yang atas jenis kelamin pria, yang bawah jenis kelamin wanita. Kita lihat ya. Kita refresh. Dan kalau kita namanya berbeda, nah yang terjadi seperti ini ya. Yang terjadi seolah-olah dua-duanya bisa dipilih. Jadi karena dia dianggapnya ini jadi kayak 2 field ya, atau 2 pilihan ya. Padahal ini sebenarnya satu field saja. Satu field itu artinya dia merujuk ke jenis kelaminnya. Ya, jadi ini hati-hati ketika menggunakan radio button, pastikan Anda menggunakan name yang sama. Jadi saya kembalikan. Kalau saya simpan, oke. Masuk ke browser lagi. Ya, jadi nanti ini bisa Anda pilih.
Jadi nanti ketika Anda pengen menambahkan radio button lagi bisa nggak? Bisa ya. Contoh misalnya radio button yang lain lagi, misalnya status pernikahan misalnya, kan ada cuma ada 2 misalnya, belum menikah atau sudah menikah, atau mungkin 3 ya, sama divorce ya. Kita coba ya. Sini saya tambahkan PR. Status pernikahan. Saya menggunakan tipe radio lagi. Name-nya, nah ini name-nya sama ya, misalnya sama-sama status pernikahan. Yang harus dibedakan di value-nya nanti ya. Value misalnya boleh pakai angka, boleh pakai kode, boleh ya, menikah kan. Nah, baru di sini labelnya ya, menikah. Ini saya copy saja. Yang kedua ini udah sama, input tipe radio, name-nya status pernikahan, value-nya. Nah ini ya kita ganti misalnya ini belum menikah, di sini juga belum menikah. Oke, kita coba cek di browsernya, kita refresh. Nah di sini yang pria dan wanitanya sudah bisa kita pilih ya. Sedangkan status pernikahan apakah bisa dipilih? Oke, sudah bisa ya. Sudah bisa kita pilih ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Pastikan bahwa name-nya khusus untuk radio button harus selalu sama ya. Oke, untuk elemen selanjutnya yang sering dipakai adalah menggunakan elemen text box ya. Jadi misalnya contoh yang menggunakan text box itu misalnya pilihan yang bisa dipilih lebih dari satu ya. Contoh misalnya contoh misalnya hobi aja ya, bisa jadi kita hobi lebih dari satu ya. Nah, biar rapi ini saya PR dulu. Nah, kemudian di sini Anda tinggal input type-nya adalah text box ya. Oke. Input text box. Name-nya misalnya di sini adalah misalnya P-nya programming. Oke. Kemudian di sini programming. Oke. Kita buat 2 dulu ya. Input type text box. Name-nya oke, kita lihat hasilnya di browser, kita refresh. Nah, sini ada yang belum rapi, saya rapikan sebentar ya, kurang PR ya. Oke, ini udah. Kita refresh kembali. Oke, ini udah muncul. Sekarang ada pilihan. Nah, ini bedanya text box ya. Text box itu bisa dipilih lebih dari 1. Kita tambah 2 lagi ya, biar ada sedikit bayangan ya. Saya langsung coba saja ini, biar cepat. Contoh misalnya yang lain adalah sepak bola. Oke, hobi yang lain misalnya memancing. Oke, jadi sekarang ada 4 pilihan hobi. Kita coba cek lagi ke formnya, kita refresh. Nah, sekarang udah muncul 4 ya, dan ini bisa dipilih secara text box ya. Jadi bisa lebih dari 1, atau bahkan tidak memilih, bisa cuma 1 atau tidak memilih sama sekali ya, atau memilih semuanya juga bisa ya. Oke, selain itu misalnya kalau Anda pengen nyoba yang lain, contoh misalnya ini untuk file ya, tipe file. Ini misalnya untuk upload file. Ini juga nggak akan jalan, maksudnya nanti tidak terjadi sesuatu. Itu juga namanya ya. Misalnya kita kasih nama di sini adalah upload CV Anda misalnya ya. Kurikulum vitae-nya kita upload. Nah, kemudian ini kita refresh. Oke, bentuknya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi nanti bisa browse itu bisa milih file. Jadi Anda bisa milih di mana, misalnya mau upload yang mana, misalnya file yang ini misalnya. Oke. Berarti saya akan memilih file.sawah.jpg ya. Oke, contoh yang lain ini mungkin jarang dipakai tapi bisa Anda coba.
Oke, ini kelupaan belum ke CPR. Kita coba di browser, kita refresh. Nah, ini adalah sebuah tipe pilihan untuk memilih warna ya. Ini memang untuk yang browser yang baru dan HTML yang baru ini sudah bisa ya. Jadi kita bisa milih warna dengan tipe warna tertentu. Misalnya, contoh misalnya pengen ganti background warna website kita misalnya ya. Nah, ini contoh color picker ya untuk memilih sebuah warna ya. Oke, Anda juga dapat memilih untuk yang lain. Nanti silakan Anda coba-coba sendiri. Saya yakin Anda mungkin punya waktu lebih banyak untuk bisa mencoba. Contoh misalnya di sini ada button text box udah ya, color, date, time dan sebagainya. Meskipun nanti date dan time sebenarnya udah banyak tool date time picker yang bagus ya. Kemudian email juga bisa ya. Email ini juga bagus. File tadi udah. Hidden itu nanti untuk input yang tipenya tersembunyi ya. Kemudian image, kemudian month atau number. Jadi Anda cuma pengen memasukkan angka aja. Oke, kita coba yang number ya. Misalnya usia ya. Oke. Jadi di sini saya tambahkan usia misalnya. Jadi usia kan nggak mungkin bukan angka ya. Jadi dia tipenya hanya number ya. Oke, kita refresh. Nah, nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada ininya ya. Ada panah atas, panah bawah. Dan kalau Anda ngisi dengan huruf nggak akan bisa ya. Ini saya pencet keyboard huruf nggak akan bisa ya. Kecuali E ya. Kenapa E? Karena E dianggap angka ya. Karena dia sebuah angka bilangan E ya. Dia bisa cuma angka ya. Oke, demikian dulu untuk video bagaimana kita menggunakan beberapa elemen form. Silahkan Anda coba lagi, Anda latih lagi, Anda praktekkan lagi. Cuma di sini saya sampaikan bahwa ini hanya baru tampilan saja untuk proses di belakang. Nanti sebenarnya kita pelajari lagi di level selanjutnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi Anda sudah paham bagaimana menggunakan form, menggunakan elemen-elemennya, dan bagaimana nanti berinteraksi menggunakan form ya. Oke. Terima kasih sudah menonton videonya. Kita jumpa di video-video selanjutnya ya.